Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Bambang Arianto. Saya merupakan peserta dari calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba memaparkan salah satu tugas mandiri pada modul 1.1 ini, yaitu tentang demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita tentu sudah mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri dengan mengenali kekuatan dan kelemahan pada diri kita sendiri. Agar peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, seorang guru harus mempunyai peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Harus belajar memaknai dan menghayati kepribadian manusia merdeka, adaptif terhadap perubahan, sehingga mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Karena manusia yang merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian berikutnya, perbedaan antara mendidik dan mengajar. Pendidikan merupakan bekal untuk peserta didik mengisi masa depan sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya peradaban. Untuk itu, perlu adanya peran guru sebagai pengajar dan pendidik yang bisa menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Karena dalam pendidikan, tidak hanya berpusat pada aspek kognitif saja, tetapi aspek afektif dan keterampilan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin, di mana tujuan pendidikan salah satunya adalah mengasah nalar murid sebagai bekal pengembangan budi pekertinya. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Hal ini yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Setiap individu diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Kita sebagai guru harus mampu memahami dan mengenal setiap karakteristik murid yang kita bimbing. Karakter murid memiliki perbedaan sesuai kondisi zaman. Untuk itu, pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan kondisi saat ini. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk pembelajaran yang memberikan pada murid. Dengan trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Berikutnya, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti adalah hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Setiap peserta didik memiliki kekuatan masing-masing. Mendidik adalah menuntun mereka untuk selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan yang akan menghantarkan murid agar siap hidup dan memberikan percaya kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zaman. Sistem Among dapat memberikan contoh pada murid agar dapat tumbuh dan berkembang dan batin yang penting. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.